Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 5, beri aku cucu. Meskipun gadis kecil itu berhasil bernapas, dia tidak bangun dan matanya masih tertutup rapat. Teman kecil, kenapa cucuku belum bangun? Wu Jinyuan bertanya dengan cemas. Otaknya hipoksia, akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Li Haoming menghibur Wu Lao, dan kemudian bertanya pada Lin Yu, adik, anak ini sudah lama menderita hipoksia. Aku ingin tahu apakah ada kerusakan pada otaknya. Saya baru saja memeriksanya dan tidak ada sama sekali. Itu semua tergantung pada peralatan oksigen rumah sakit Anda yang terkemuka di dunia. Akan sulit untuk mengatakan jika itu diganti ke rumah sakit lain, jawab Lin Yu. Beberapa dokter lain cukup bangga dengan wajah mereka ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak membual. Beberapa peralatan di rumah sakit mereka tidak ada duanya di China atau bahkan di dunia. Li Haoming mengetahui peralatan di rumah sakitnya dengan baik, dan secara alami tahu bahwa selama periode waktu ini, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada otak gadis kecil itu. Alasan mengapa dia bertanya demikian adalah dengan sengaja menguji Lin Yu. Jawaban Lin Yu membuatnya merasa sedikit terkejut meskipun pengobatan Tiongkok sekarang menurun, kedalaman pengobatan Tiongkok jauh melampaui pengobatan Barat. Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan penglihatan, pendengaran, dan pertanyaan. Ahli pengobatan Tiongkok yang hebat tidak perlu menggunakan peralatan sama sekali. Mereka dapat melihat tanda-tanda penyakit pasien dengan memperhatikan Qi dan memecah semangat. Lin Yu dapat melihat sekilas kondisi gadis kecil dan menyimpulkan bahwa otaknya tidak rusak. Ke level yang sangat tinggi. Saya ingin menggunakan metode rahasia untuk memberantas penyakit anak ini, jadi tolong hindari. Meskipun anak itu sembuh sekarang, energi hitam di tubuhnya belum diusir. Lin Yu takut menakut-nakuti semua orang, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatian mereka terlebih dahulu. Bagaimanapun, hantu dan dewa di dunia ini misterius bagi kebanyakan orang. Setelah semua orang mundur, Lin Yu hendak melakukan sesuatu, tetapi energi hitam pada gadis itu bergegas keluar terlebih dahulu dan terbang keluar jendela dengan cepat. Mau lari. Lin Yu mencibir, meneriakkan teknik pemecah jiwa, memegang tali merah yang diambil dari Jiang Yan dengan kedua tangan, menunjuk ke arah di mana Qi hitam terbang, dan Qi hitam tiba-tiba menjerit, dan dia tiba-tiba tertangkap. Isap inti persik di tali merah. Lin Yu mengikat tali merah ke pergelangan tangannya, berpikir bahwa berkat tali merah Jiang Yan, jika tidak, dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan sangat sulit untuk menangani hal kotor ini. Kamu bisa masuk. Lin Yu berteriak di pintu, lalu berjalan ke arah gadis kecil untuk mencabut jarum, menekan jarinya pada titik akupuntur di kepalanya di Bai Hui, Feng Qi, Del, dan gadis kecil itu perlahan terbangun. Melihat mata gadis kecil itu jernih lagi, Lin Yu tersenyum puas. Setelah Wu Jiangwo dan Wu Jinyuan masuk, mereka tidak bisa bersuara saat menggendong bayi mereka. Mereka hampir kehilangan satu-satunya darah keluarga Wu selamanya. Teman kecil, apakah cucuku akan kambuh di masa depan? Wu Jinyuan adalah orang pertama yang pulih dari kegembiraannya, dan bertanya dengan gelisah. Itu telah disembuhkan dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Tetapi saya akan memberi anak ini lebih banyak makanan ringan di masa depan. Dia lemah dan perlu berlindung dari tempat teduh. Cobalah untuk membawanya ke kuburan dan tempat-tempat lain dengan dosa berat sesedikit mungkin, kata Lin Yu. Terima kasih atas kebaikanmu, teman kecil. Jika kamu memiliki instruksi di masa depan, itu adalah tugasku, Wu Jinyuan. Nada suara Wu Jinyuan penuh dengan rasa terima kasih. Dengan lift, kamu sopan. Lin Yu tersenyum datar. Saudaraku He, saya benar-benar tidak mengenal Taisan sekarang. Anda dan saudara ipar saya pasti tidak akrab dengan saya.
Saya akan membalas Anda di masa depan. Wu Jiangwo memeluk istri dan putrinya dengan mata basah. Mendengar kata-kata kakak ipar, Lin Yu terkekeh dan kembali menatap Jiang Yan, hanya untuk melihat bahwa dia masih memiliki ekspresi dingin, mengerutkan kening pada dirinya sendiri. Adik kecil, bisakah kamu ceritakan tentang kondisi khusus anak itu? Melihat anak itu baik-baik saja, Li Haoming tiba-tiba tertarik dengan kondisi anak itu. Ya, dokter jenius kecil, jelaskan pada kami. Ya, beri kami pelajaran juga. Melihat Li Haoming telah berbicara, dokter lain menjadi penasaran dan semuanya setuju. Saya serius, saya bisa melihat penyakit anak itu, tapi itu hanya kebetulan. Lin Yu berkata dengan rendah hati, sebenarnya penyakitnya tidak rumit. Penyebab utamanya adalah demam paru-paru yang disebabkan oleh demam. Saya juga menemukan ini selama pemeriksaan, tetapi bagaimana gejala yang begitu serius bisa disebabkan oleh panas paru-paru saja? Li Haoming bertanya dengan bingung. Ketika saya berada di klinik, saya mengatakan bahwa anak ini memiliki penyakit tersembunyi. Jika saya benar, dia mengalami keracunan hati sebelumnya. Lin Yu menoleh dan menatap Wu Jiangwo dan istrinya. Wu Jiangwo mengangguk dengan cepat dan berkata, ya, anak perempuan saya menderita hepatitis toksik 6 bulan yang lalu, tetapi sudah sembuh. Lin Yu mengangguk dan berkata, memang sudah sembuh, tetapi masih ada sejumlah kecil racun yang tersisa. Selain itu, demam jangka panjang telah menyebabkan mulas meningkat. Di bawah tindakan keduanya, panas paru-paru yang sederhana telah membentuk penyakit serius yang mengancam jiwa. Apa yang dikatakan Lin Yu adalah penyebab utama dari penyakit tersebut, tetapi sebenarnya tidak begitu serius. Alasan utamanya adalah bahwa Ki Hitam menggunakan penyakit tersebut untuk membuat masalah, menyebabkan gadis kecil itu hampir membahayakan hidupnya. Setelah mendengarkan analisisnya, sekelompok dokter mengangguk, dan diam-diam Li Haoming juga mengaguminya. Dia tidak dapat melakukannya karena dia dapat mengetahui bahwa gadis kecil itu memiliki penyakit tersembunyi tanpa pemeriksaan. Jiang Yan tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia tetap menepisnya. Dia telah membaca beberapa buku dan tahu yang terbaik di dalam hatinya bahwa kali ini hanya keberuntungan. Ketika Lin Yu meninggalkan rumah sakit, Li Haoming mengejarnya dan memberinya kartu nama, mengatakan bahwa jika dia tertarik untuk bekerja di rumah sakit rakyat, dia dapat menghubungi dirinya sendiri. Melihat kartu nama di tangannya, Lin Yu bertanya, apakah Anda tertarik datang ke sini untuk bekerja? Apakah Anda ingin? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan saya. Saya akan berjuang untuk apa yang saya inginkan melalui usaha saya sendiri. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Jiang Yan dengan dingin menyela dia. Jiang Yan sangat marah karena dia telah membantu sampah ini sepanjang waktu kapan dia menggunakan dia untuk membantu. Faktanya, impian Jiang Yan selalu pergi bekerja di rumah sakit rakyat Qinghai, tetapi dokter yang merawat di rumah sakit rakyat Qinghai tidak mudah untuk mengikuti ujian. Dia gagal ujian 2 kali berturut-turut, tetapi dia yakin suatu hari dia bisa lulus ujian. Gelangmu lepas. Aku menemukannya. Bisakah kamu memberikannya padaku? Kuharap aku menyimpan salah satu barangmu. Lin Yu mengibaskan tali merah di tangannya. Terserah, kata Jiang Yan dingin. Setelah kembali ke klinik, Sun Feng sudah menunggu di luar bersama semua dokter dan perawat. Dia baru saja berbicara dengan Wu di telepon untuk mengetahui keseluruhan situasinya. Setelah Lin Yu keluar dari mobil, Sun Feng memimpin dan menyapanya serempak, lalu berlari dan meraih tangan Lin Yu. Xiao He, kali ini klinik kami benar-benar berkah bagimu. Jika bukan karena kamu, aku diperkirakan bisnis tersebut akan diperbaiki. Kucing buta itu menabrak bangkai tikus. Jiang Yan berkata dengan dingin dan berbalik ke klinik. Sun Feng menyeringai. Faktanya, dia juga tahu berapa berat He Jiarong. Meskipun masalah ini juga membuatnya bingung, He Jiarong yang membantu klinik dalam analisis akhir,
jadi dia masih berterima kasih kepada He Jiarong. Saat ini, mobil biro kesehatan bolak-balik, dan Deng Chengbin adalah pemimpinnya. Sun Feng tiba-tiba panik dan buru-buru menyapanya, "Hakim Deng, bukankah masalahnya sudah terselesaikan?" Deng Chengbin mengabaikannya sama sekali, berjalan cepat ke arah Lin Yu, dan berkata dengan sopan, "Saudaraku He, saya tersinggung sekarang, saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati." Awalnya, Deng Chengbin sangat meremehkan Lin Yu, tetapi dia melihat bahwa keponakannya sembuh dengan matanya sendiri, dan dia sangat pandai dalam menganalisa kondisinya, jadi dia langsung menatap Lin Yu dengan kagum. Direktur Deng sopan. Lin Yu tidak terlalu peduli, bagaimanapun, istrinya bekerja di bawah sistem yang dikendalikan oleh orang lain. "Untuk memberitahumu, aku di sini untuk memintamu membantuku melihat orang sakit." Deng Chengbin melihat sekeliling, agak berhati-hati. Lin Yu sedikit terkejut. Sebagai wakil biro-biro kesehatan, dia memberi perintah. "Saya khawatir para dokter di Qinghai akan buru-buru menemuinya, bukan?" Namun, setelah melihat lebih dekat, Lin Yu segera melihat gejalanya dan tidak bisa menahan senyum. Penyakit ini sebenarnya sangat umum, tetapi sangat tidak mudah untuk diobati. Direktur Deng harus sering merasakan sakit di pinggang dan lutut, menggigil di anggota tubuhnya baru-baru ini, dan dia juga takut dingin, dan sangat mudah lelah. Lin Yu tertawa, dan penyakitnya jelas, itu adalah kekurangan ginjal. Ya, saya telah menemui banyak dokter dalam 2 tahun terakhir, dan saya telah meminum banyak obat, tetapi tidak ada efeknya." Deng Chengbin berkata dengan bersemangat. "Laki-laki tidak dapat melakukannya. Dapat dikatakan bahwa itu menyakitkan. Tidak apa-apa, saya akan meresepkan resep untuk Anda. Anda kembali dan merebusnya setiap hari, sekali sehari, 2 kali pada pagi dan sore hari. Setelah meminumnya selama setengah bulan, Anda akan menjadi lebih baik, tetapi jangan menyentuh rokok atau alkohol selama pengobatan." Lin Yu pergi ke klinik dan meminta kertas dan pulpen, dan meresepkan resep untuknya. "Terima kasih saudaraku He. Kamu dapat menggunakan tempatku di masa depan, katakan saja." Deng Chengbin mengambil resep itu dan pergi dengan syukur. Faktanya, ketika dia datang, dia masih sedikit tidak yakin, tetapi ketika dia melihat Lin Yu mengucapkan gejalanya, dia yakin akan keterampilan medis Lin Yu. "Saudaraku He, saya tidak berharap Anda menjalin hubungan dengan Direktur Deng begitu cepat. Di masa depan, klinik kami harus bergantung pada Anda untuk beberapa kata." Sun Feng bergegas tepat waktu dan bahkan mengganti namanya. Dia tidak peduli bagaimana Lin Yu membodohi Deng Chengbin, selama dia menguntungkan. "Tentu saja, saya juga berharap Direktur Sun akan menjaga Jiang Yan dengan baik di masa depan." Lin Yu tersenyum. "Tidak masalah, aku akan memberi Direktur Jiang kenaikan gaji besok." Sun Feng berjanji, menepuk dadanya. Keesokan harinya Lin Yu terus tinggal di klinik tanpa melakukan apa-apa, tetapi mata semua dokter dan perawat melihatnya berbeda dari sebelumnya, dan dia jauh lebih santai, dan dia juga memesan kotak makan siang untuk makan siang dan makan malam. Pada saat Jiang Yan pulang kerja, sudah lewat jam 9 malam. Lin Yu merasa sedikit gugup ketika memikirkan untuk segera bertemu dengan ayah mertuanya. Bagaimanapun, dia adalah pertama kalinya dia melihat orang tuanya ketika dia dewasa. Jiang Yan's House terletak di kawasan perumahan kelas menengah ke atas di kota Qinghai, dengan tingkat penghijauan yang sangat baik dan lingkungan yang tenang. Semakin tenang lingkungannya, semakin keras detak jantung Lin Yu. Rasanya seperti mimpi. Apakah tidak apa-apa baginya untuk pulang dengan wanita asing yang baru bertemu sehari dengan begitu mudah? Turun. Melihat Lin Yu dalam keadaan linglung di dalam mobil, Jiang Yan mendengus dingin. Lin Yu buru-buru keluar dari mobil dan mengikutinya ke atas. Pasangan paruh baya di rumah sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Wanita paruh baya berambut keriting dan terlihat mewah dan agak kaya. Pria paruh baya bertubuh kurus,
berkacamata emas, dan lembut. Kedua orang ini adalah orang tua Jiang Yan, Jiang Jingren dan Li Suqin. Mereka berdua bekerja di lembaga pemerintah. Mereka adalah kader tingkat departemen dan kader tingkat seksi. Mereka stabil dan layak. Dengan sedikit properti yang mereka beli di tahun-tahun awal, mereka hampir tidak mendapat peringkat di antara kelas menengah. Kelas. Melihat putrinya dan Lin Yu mendorong pintu masuk, Li Suqin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Lin Yu, berpikir untuk memaksa putrinya menikah dengannya 2 tahun lalu. Dia merasa sedikit menyesal, dan dia bingung sejenak sebelum mendorong putrinya ke dalam lubang api. Menurut istrinya, sampah tersebut seharusnya tidak dibawa kembali dari panti asuhan, dan justru merusak kehidupan anak perempuannya. Ayah, ibu, Lin Yu menyapa pasangan paruh baya itu secara tidak wajar, tapi tak satu pun dari mereka menatapnya. Lin Yu menebak dengan benar, He Jiarong ini tidak memiliki tempat di depan ibu mertua ayah mertua. Yaner, setelah seharian bekerja, kamu kelelahan. Aku akan memberikan air untukmu dan pergi mandi air panas. Li Suqin melangkah maju untuk menggantung tas untuk putrinya, dan kemudian berbalik untuk melihat Lin Yu. Dengan marah berkata, kamu akan membantu ayahmu menyikat sepatunya sebentar dan menyeret tanah di jalan. Lin Yu dalam keadaan kacau, dan perbedaan perawatannya terlalu besar. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia baru saja keluar dari rumah sakit hari ini? Bu, dia baru saja meninggalkan rumah sakit hari ini. Biarkan dia istirahat. Aku akan datang nanti. Jiang Yan tiba-tiba berbicara untuknya. Li Suqin tidak bisa membantu tetapi sedikit tertegun. Dalam kesan bahwa putrinya tidak pernah berbicara dengan sampah ini, apakah matahari keluar dari barat hari ini? Bahkan Jiang Jingren, yang tenang di sofa, tidak bisa menahan untuk tidak menatap putrinya. Biarkan aku melakukan pekerjaan kasar semacam ini. Lin Yu tersenyum, lalu berjalan masuk. Mau kemana? Kamar mandi umum ada di sana. Ups, apakah ini konyol, kikuk? Li Suqin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Yaner, aku baru saja mengganti kasur untukmu, tapi kasurnya empuk. Sekarang Jiarong sudah bangun, kalian berdua harus segera meminta cucu dariku. Li Suqin merendahkan suaranya untuk berbicara dengan Jiang Yan, tetapi Lin Yu mendengarkan. Jelas. Sial. Lin Yu, memegang baskom air, hampir membawa tanaman pot ke tanah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.